Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak hebat, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu muatan pelajaran IPA. Materi yang akan kita bahas adalah adaptasi hewan. Hewan juga melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, sama halnya seperti tumbuhan. Amatilah gambar berikut. Hewan berikut sering kita jumpai di lingkungan tempat tinggal kita. Ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Pernahkah di antara kalian memperhatikan salah satu di antara hewan tersebut? Nah, jika pernah, mungkin kamu tahu seperti apa ciri-ciri hewan tersebut. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalkan air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Yang ketiga, tujuan hewan menyesuaikan diri yaitu melindungi diri dari pemangsanya. Bentuk-bentuk adaptasi atau penyesuaian diri pada hewan. Yang pertama, penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan. Yang ketiga, penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, kita akan membahas penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di lingkungan mengakibatkan hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda juga. Perbedaan itu dapat kita lihat dari beberapa macam, di antaranya yang pertama, struktur gigi. Struktur gigi dapat kita temukan pada jenis-jenis hewan pemakan daging atau karnivora. Hewan pemakan daging ini tersusun atas gigi taring yang tajam. Sebagai contoh, hewan karnivora yaitu buaya. Yang kedua, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Terdiri dari gigi seri dan geraham. Contoh bisa kita lihat pada kambing. Yang ketiga, pemakan tumbuhan dan daging, yaitu hewan omnivora. Struktur giginya terdiri atas gigi geraham, seri, dan taring. Sebagai contoh, salah satu hewannya yaitu orangutan. Yang kedua, bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Yang pertama, paruh burung pemakan daging. Paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam. Sebagai contoh, terdapat pada elang. Yang kedua, paruh pemakan madu atau nektar. Paruh ini berbentuk kecil dan memanjang. Sebagai contoh, terdapat pada burung kolibri. Yang ketiga, paruh burung pemakan ikan, berbentuk panjang dan berkantung. Yang keempat, paruh pemakan biji-bijian, berbentuk pendek, tebal,
dan runcing. Contoh terdapat pada burung pipit. Yang kelima, bentuk paruh pemakan cacing. Bentuknya lebar dan memiliki struktur seperti sisir. Sebagai contoh yaitu bebek dan angsa. Yang ketiga, bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat kita temui pada burung dan unggas. Selain dipengaruhi oleh jenis makanan, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Yang pertama, kaki burung pemakan daging. Bentuknya kokoh, memiliki kuku yang tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Sebagai contoh, kita bisa melihat kaki atau cakar yang dimiliki oleh burung Raja Wali atau elang. Yang kedua, burung pengais. Memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki tersebut digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Contoh burung pengais seperti ayam. Yang ketiga, burung pemakan ikan atau perenang. Biasanya memiliki kaki yang berselaput. Kaki jenis ini berfungsi untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Hewan yang memiliki ciri-ciri seperti ini adalah bebek dan burung pelikan. Yang keempat, burung pemakan serangga. Burung ini memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Kuku seperti ini digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Contoh burung pemanjat yaitu burung pelatuk. Yang keempat, bentuk mulut. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, bentuk mulut pada serangga dibedakan menjadi 4. Yang pertama, mulut penghisap. Perhatikan bentuk mulut penghisap. Terdapat pada hewan kupu-kupu. Yang kedua, mulut penusuk dan penghisap. Terdapat pada hewan nyamuk. Yang ketiga, ada mulut penjilat. Terdapat pada mulut serangga. Yang keempat, mulut penggigit. Sebagai contoh, terdapat pada belalang. Yang kelima, bentuk lidah. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cicak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Nah, yang kedua, penyesuaian diri terhadap kondisi lingkup. Yang pertama, unta. Unta merupakan hewan yang hidup di gurun yang panas dan kering. Berikut bentuk penyesuaian diri unta. Terdapat rambut pada kelopak mata untuk menahan debu saat di padang pasir. Yang kedua, unta memiliki punuk yang berisi lemak sebagai sumber energi. Yang ketiga, telapak kaki yang lembut memudahkan unta untuk berjalan di pasir.
Yang keempat, unta memiliki usus yang sangat panjang untuk menyerap air lebih banyak karena unta hidup di tempat yang kering. Yang kedua, beruang kutub. Beruang kutub hidup di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian diri terhadap lingkungannya, yaitu dengan rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Berikutnya ada kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Kemampuan ini digunakan untuk mendeteksi mangsa dan benda-benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Berikutnya ada bebek. Bebek memiliki ciri khusus dalam mencari makanan, seperti memiliki paruh yang panjang dan lebar. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Yang ketiga, penyesuaian diri untuk melindungi diri dari. Yang pertama, cicak atau tokek. Cicak atau tokek melindungi diri dari pemangsa dengan cara autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Yang kedua, bunglon. Bunglon melindungi diri dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Jika lingkungannya warna hijau, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Jika lingkungannya warna coklat, dia akan berubah menjadi warna coklat. Yang ketiga, walang sangit. Walang sangit mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga musuhnya akan menjauh. Yang keempat, landak. Landak memiliki rambut seperti duri untuk menakut-nakuti musuhnya. Yang kelima, kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuhnya. Yang keenam, cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan tinta kepada musuhnya. 7. Terenggiling. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras dan akan menggulungkan tubuhnya untuk melindungi diri dari musuh. Yang berikutnya, kamuflase. Kamuflase yaitu penyesuaian diri hewan dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalkan, belalang, daun, dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun yang berwarna hijau untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang berikutnya ada mimikri. Mimikri yaitu penyesuaian diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Nah, anak-anak hebat, itulah penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Sekarang, marilah kita berlatih. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ekolokasi pada kelelawar? Yang kedua, apa fungsi rambut seperti duri yang dimiliki landak? 3. Apa fungsi selaput yang berada pada kaki bebek? 4. Tuliskan cara hewan berikut ini dalam beradaptasi. Yang pertama, bunglon. Yang kedua, terenggiling. Nah, silahkan kalian selesaikan tugas ini pada buku latihanmu.
Apabila sudah selesai, kirim kepada Bapak dan Ibu gurumu di rumah. Selamat mengerjakan tugas. Nah, anak-anak hebat, sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.